Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Keluarga sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Seorang pembesar tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi banyak orang yang mengadukan, mencurhatkan ya persoalan-persoalan yang menimpa kepada mereka. Ada yang datang mengadukan perihal ya tanamannya yang rusak, kemudian kebun atau hasil kebunnya yang rusak. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain kesempatan ada lagi yang datang mengadukan ya pasangan suami istri yang belum dikaruniakan anak, yang belum diberikan keturunan. Maka Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala juga berkata, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain kesempatan ada lagi yang datang mencurhatkan ya problematika rumah tangganya, ujian musibah yang menimpanya, ya kemudian kesempitan ekonomi yang melilitnya. Maka kembali Al Hasan Al Basri mengatakan kepada mereka, istighfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya kepada Al Hasan Al Basri, wahai Al Hasan Al Basri, kenapa setiap orang yang mengadukan perihalnya kepada engkau, mencurhatkan masalah rumah tangganya, ekonominya, ujian yang menimpanya, engkau selalu memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, apa yang aku katakan kepada mereka tidaklah datang dari diriku, tetapi aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya kata Ibrahim, faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian ya zat yang maha pengampun, pemaaf. Kemudian dengan itu Allah ya menurunkan hujan, dengan hujan tersebut menumbuhkan tanaman, kemudian memberikan anak dan seterusnya. Maka kata Al Hasan Al Basri, ya lihat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak istighfar kepadanya. Maka dengan istighfar tersebut Allah akan meluangkan, melapangkan urusan mereka, memberikan karunia anak kepada mereka dan seterusnya. Maka dari kisah yang mulia ini, kisah yang inspiratif ini mengajarkan kepada kita bahwa perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, dan senantiasalah basahi lisan kita dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak seperti ini, ya. Maka mudahan dengan istighfar yang kita baca setiap hari, yang kita zikirkan setiap hari, Allah akan lapangkan kesempitan kita. Allah akan angkat segala macam ujian, musibah yang menimpa kita. Allah akan perbagus rezeki kita, perbagus ekonomi kita. Ya bisa jadi selama ini ya banyaknya problematika rumah tangga kita, persoalan yang menghimpit kita, ya ekonomi yang tidak kunjung baik, ya jualan kita yang mungkin sepi pembelinya misalnya, atau mungkin hal-hal lain yang sering menimpa kita.
Ya bisa jadi itu semua disebabkan banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka dengan istighfar kepada Allah, mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maka dengan gugurnya dosa kita, serta merta mudahan semua kebaikan akan mengikuti kita, kebaikan akan menyertai kita. Maka ulun berwasiat untuk diri ulun dan pian semuanya, ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Minimal satu hari beristighfar berapa? 100 kali. Sebagaimana itu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu tetap lebih baik lagi. Ya, maka ayo perbanyak istighfar. Lapang kita beristighfar, sempit kita beristighfar. Mudahan dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan digugurkannya dosa-dosa kita, maka semua kebaikan akan mengikuti kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.